Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir untuk berbagi pendapat, berbagi pengetahuan tentang isu-isu yang hangat atau isu-isu yang bermanfaat dan perlu diketahui oleh banyak masyarakat, ya. Hari ini saya ingin melanjutkan tentang peluang atau celah pemakzulan Mas Wapres, Mas Gibran Raka Buming Raka. Kalau pada video saya sebelumnya saya mengatakan sulit, ya, untuk dikualifisir pada alasan-alasan pemakzulan yang bisa kita kategorikan tiga kategori dalam pasal 7A itu, yaitu pelanggaran hukum dengan delik-delik yang sudah ditentukan, perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat. Celah yang masih ada menurut saya ada pada tidak lagi memenuhi syarat. Itu pun juga harus kemudian dikonstruksi sedemikian rupa untuk kemudian dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 90 tahun 2023. Ada lagi sebetulnya yang digulirkan, ya, menjadi isu, tetapi apakah ini juga akan bisa menjadi celah untuk pemakzulan Mas Gibran umpama kita analisis. Pertama adalah soal kasus Fufu Fafa, ya, yang juga ini masih dugaan sebetulnya, belum jelas, meskipun Roy Suryo itu mengatakan keyakinannya, ya, hanya 1% ketidakyakinannya, tapi 99% katanya yakin itu akunnya Mas Gibran. Tetapi apakah itu bisa kemudian menjadi celah pemakzulan? Perdebatannya adalah kasus itu terjadi sebelum Mas Gibran menjadi Wapres. Sedangkan kalau itu dikualifikasi pada perbuatan tercela, perbuatan tercela itu pastinya dalam kapasitas sebagai Wapres. Apakah kemudian ketika seseorang belum menjadi Wapres, ya, atau belum menjadi presiden melakukan perbuatan-perbuatan tercela, bisa juga dibawa pada alasan pemakzulan. Menurut saya juga sulit, ya, sulit dikonstruksi seperti itu, ya. Harus dalam kapasitas sebagai presiden atau wakil presiden. Yang kedua adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang pernah dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, seorang akademisi, ya. Itu juga bisa dikualifikasi pada pelanggaran hukum, ya. Di situ kan pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, dan tindak pidana besar lainnya, kan begitu, delik-delik yang sudah ditentukan dalam pasal 7 itu. Ini bisa sebetulnya, tapi lagi-lagi kalau kemudian ini dilakukan sebelum dia menjadi Wapres, maka itu juga akan jadi perdebatan, ya, untuk kemudian bisa dijadikan alasan pemakzulan. Tetapi begini, proses pemakzulan ini lebih banyak didominasi oleh proses politik daripada proses hukum. Proses hukumnya adalah hanya ketika anggota parlemen atau DPR RI itu kemudian membawanya ke Mahkamah Konstitusi sebagai legitimasi yuridis. Setelah kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya, itu pun juga masih dikembalikan kepada parlemen, ya, kepada DPR. Ada proses politik lagi, tidak kemudian mengikat putusan itu. DPR, katakanlah MK, ya, mengatakan bahwa memang ini sudah pelanggaran yang bisa dijadikan dasar untuk memakzulkan, katakanlah begitu putusannya Mahkamah Konstitusi. DPR tidak kemudian wajib untuk menindaklanjuti hal itu. Itu masih kemudian proses politik lagi sebelum kemudian dilimpahkan kepada MPR. Artinya
Karena ini lebih banyak persoalan politik, dalam persoalan politik itu ketika arus politiknya kuat, sekecil apapun celah alasan untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden, maka celah itu bisa kemudian dibuat besar, ya. Sebaliknya, kalau kemudian arus politiknya kecil, keinginan politik untuk memakzulkan kecil, seterang apapun, sebesar apapun pelanggaran yang dilakukan oleh presiden ataupun wakil presiden atau kedua-duanya, maka celah untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden atau kedua-duanya itu juga akan lemah dan atau akan kecil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.